Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana bil Islam bil iman bil tauhid bil hidayah bil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Syafarudin SPD, guru di SD Muhammadiyah 1 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LVTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau dikenal dengan Untirta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya di bawah bimbingan dosen terbaik kami, Dr. Sukirwan MPD bersama Guru Pamong Ade Juhaini SPD. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui daring, yang mana rangkaian kegiatan ini meliputi RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Mari saksikan video per teaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak bapak semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Yang untuk memimpin doa pada hari ini yang cepat datang ya. Yang pertama datang tadi Rizky. Yuk silakan pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Siap, Pak. Oke, teman-teman kita berdoa dulu yuk menurut kepercayaan dan gayanya masing-masing ya. Berdoa, siap. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky yang telah memimpin doa. Ini kita harus mengutamakan ya disiplin karena Rizky tadi cepat datang, maka disuruh memimpin doa. Kita harus berperilaku disiplin, baik itu disiplin dari segi waktu maupun disiplin pakaian demi tercapainya cita-cita kita. Baik anak bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi Halo Halo Bandung dipimpin oleh Ibu Restu. Yang mana Ibu Restu, silakan menyanyi Halo Halo Bandung dulu. 1, 2, 3, mulai semuanya. Halo Halo Bandung, ibuku kesiangan. Halo Bandung, yang lain ikut. kenang-kenangan. Oke, terima kasih semuanya. Beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Satu lagi sebelum kita supaya semangat ya. Ini memang jam masuk siang kita menjelang sore. Ya, ikuti sama-sama. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ditambah jadi 2,
Dua jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua Dua jari jari kiri, tambah jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, kanan, tiga jari kiri, ditambah jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, kanan, empat empat jari jari kiri, tambah jadi delapan, kelinci. Lima jari kanan, lima jari kanan, lima jari kiri, tambah jadi 10. Aku siap berdoa. Oke, doanya cukup ya. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Sebelum kita masuk pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengidentifikasi bagian tumbuhan. Apa saja bagian-bagian tumbuhan? Adakah yang masih ingat? Daun, Pak, ya. Daun, oke, Ibu Epi. Epi. akar. Ya. Iya, Akar, ya. Apa lagi? batang, Oke, terima kasih masih ingat ya. Maka pada hari kita masuk pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, ini pembelajarannya. Baik, sebelum masuk pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Absen. Yang pertama, Rizky hadir. Hadir, Halo. Pak. Hadir. Rati, Hadir, Pak. Murni, Hadir, Pak. Alia, Hadir. Agnes, Hadir, Pak. Bu Mai, mana Hadir, Mai? Pak. Epi, Hadir, Pak. Mahmuda, Hadir, Pak. Yulia. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak menerangkan pembelajaran lebih lanjut, ya. Siapa anak Bapak tadi yang melihat ada hewan di rumahnya atau di lingkungan sekitar? Hewan apa saja? Yulia, ada tadi melihat hewan sebelum berangkat ke sekolah? Lihat, Pak. Hewan Tadi apa? lihat kucing, Pak, di jalan. Kucing di jalan. Ya, Rizky, ada melihat hewan sebelum berangkat ke sekolah? Ada, Pak. Tadi lihat apa namanya? Embe, Pak. Ambing. Oh ya, kambing. Oke, baik. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Oh, itu kartun ya, Sound the Sheep. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuan pembelajarannya setelah melihat materi pada hari ini, ya, siswa mampu merinci bagian hewan dan fungsinya dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya dalam bentuk tabel dengan tepat. Selanjutnya tujuan pembelajaran berikut setelah mengamati contoh ini untuk tujuannya untuk pembelajaran IPA ya hanya 2 ya. Yang pertama mengamati bagian-bagian hewan, kemudian dengan berdiskusi nanti anak-anak Bapak bisa membuat laporan tentang bagian-bagian hewan beserta fungsinya ya dalam bentuk tabel. Nah, sekarang mari kita perhatikan dulu ya bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, ini Mahmuda, ini gambar apa ini?
Burung, Pak. Oh, burung. Oke. Bagian tubuh hewan apa saja yang terdapat di sini, Mahmuda? Ada sayap. Ada saya, Ada Rati, matanya, Pak. mata. Rati apa lagi? Ada ekor. Ada Ada cakar. ekor. Ada paruh, Pak. Oh, ada paruh. Oke. Sekarang Yulia. Apa fungsi dari mata burung nih, Yulia? Mata berfungsi untuk melihat, Pak. Oke, untuk melihat. Agnes, mana Agnes? Iya, Pak. Ya. Apalagi dari temanya telah menjawab tadi ada paruh, ada mata. Kemudian fungsi dari paruh apa? Mengambil makanan, Pak. Mengambil makanan ya sesuai dengan jenis Sesuai dengan makanannya ya. makanannya. Paruh burung ada yang pendek, ada yang panjang ya. Iya, Pak. Kemudian Epi, mana Epi? Iya, Pak. Ya, apalagi bagian-bagian dari tubuh burung ini. Ada sayap, Pak. Oh, sayap. Apa fungsi sayap? Iya. Sayap burung berfungsi untuk bergerak, Pak. Dari satu Ya. tempat ke tempat yang lain. Iya, oke, bisa terbang ya. Oke, Ya, kemudian Pak. Bergerak atau terbang. ya, Murni mana Murni? Pak, hadir, Pak. Ya, setelah sayap bagian apa lagi? Ekor, Pak. Buntut, Pak, Ekor. buntut. Iya, Ya, buntut. buntut. Apa fungsi dari Ekor, ekor? Pak. Apa fungsi dari Ekor ekor? itu fungsinya menjaga keseimbangan burung saat terbang, Pak. Oke, ya berarti menjaga keseimbangan ya. Iya, Ya, betul ya, supaya Pak. terbangnya menjadi bagus, terbang tinggi ya, ada Iya, keseimbangannya. Oke. iya, Pak. Oke, Rizky, cakar. Apa itu cakar, Rizky? Ya, Pak. Cakar itu buat mencengkram mangsa, Pak. Oke, apa fungsinya? Bertengger di atas pohon, supaya nggak jatuh. Oke, mantap. Nah, ini hewan yang kedua. Apa nama hewannya ini? Siapa yang tahu? Ayo. Ikan, Pak. Oh, ikan. Ya, ikan. Ikan. Saya suka Dari ikan, ikan. Pak. Oh, saya suka Pak. ikan. Saya Oke, suka ikan, Mahmuda Mas, suka Pak. ikan. Ya. Ikan gurame, Agnes Pak. juga. Saya suka emas. Ya. Oh, emasnya aja. Ya, ikannya enggak ya? Oke, baik. Dari ikan juga ada bagian-bagian tubuhnya dan fungsinya ya. Ini ada ekor. Fungsinya untuk bergerak, mengubah arah gerakannya ya. Pernah melihat ekor, Rati? Pernah, Pak. Ekor ikan, pernah melihat ekor ikan ya. Dalam akuarium. Iya, Pak. Iya. Berarti ekor bergerak dan mengubah arah geraknya ya. Kemudian mata untuk melihat ya. Kemudian Restu, mana Restu? Lubang hidung untuk apa fungsinya nih lubang hidung? Untuk mencium? Bau. Mencium bau, iya. Mulut, ada punya mulut ikannya? Ada Pak itu mulut. Buat makan, Pak. Ada. Ada, Pak. Ya, mulut Mulutnya, untuk Pak. makan. Oke, Agnes, apalagi itu sirip? Apa fungsi sirip? Pak. Untuk Ya. bergerak, Pak. Untuk bergerak, ya bagus. Iya. Ya, pintar anak bapak nih ya. Masih semangat sebelum pulang nih. Kemudian ada perut lagi, bagian perut. Nah, apa fungsi bagian perut ini? Mengolah makanan. Makanan, Pak. Pencernaan, Pak. Oke, untuk mengolah makanan. Mengolah makanan, Pak. Ini sudah berapa hewan nih kita Dua. amati tadi? Dua, Pak. Burung dan ikan. Dua, Pak. Bilang oleh temannya tadi ya, Yulia. Dia jumpa dengan hewan yang bernama nah, ini dia. Kucing. Ya, kucingnya imut-imut ya. Ya. Dari kucing juga sama tubuh dan fungsinya ya, ada bagian tubuh dan serta fungsinya ya. Telinga untuk mendengar ya. Mata untuk melihat. Nah, ekor, ada ekornya.
Apa fungsi ekor dari kucing ini? Untuk keseimbangan, Pak. Sama kayak burung ya, Ya, untuk untuk keseimbangan keseimbangan. ya. Iya, betul. Keseimbangan, Pak. Ya, perut untuk mencerna makanan. Ya, pintar. Kemudian mulut, hidung untuk mencium ya. Ya, kalau ada makanan dia suka nih makan ikan asin ya, mencium bau ikan asin. Oke. Baik. Kaki, apa fungsi kaki ini Rati? Untuk bergerak dan mencengkram, Pak. Ya, kaki untuk bergerak dan mencengkram. Ya, oke. Saya punya kucing, Pak, di rumah. Oh, ada kucingnya banyak. Ada 2, Pak. Oh, ada 2 ya. Kucing adalah termasuk hewan peliharaan ya yang harus kita rawat dan kita jaga ya. Dengan cara mengasih makan ya, minum, itu cara menjaga dan merawat kucing. Ya, yang jelas kita sudah tahu bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Baik, kemudian Bapak memberikan tugas kelompok ya. Kelompoknya sudah dikirim di grup. Yang kemarin kelompok 1 Rizky, Rati, Siap. kemudian Ya, Pak. ya kelompok 2 Murni, Alia, Pak. ya Siap, kelompok 3 Agnes, Mai, Epi, Iya, ya. Pak. Kemudian kelompok 4 Mahmuda, Yulia, dan Resto. Baik, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. lembar LKPD-nya sudah ada ya, dibagikan tadi sebelum masuk. Lembar LKPD-nya di Sudah, grup. Pak. Maka Sudah, Pak. tugas masing-masing kelompok silakan mengerjakan lembar LKPD dalam bentuk tabel, tulis nama-nama hewan beserta fungsinya ya selain dari hewan yang telah Bapak terangkan pada hari ini. Oke, silakan selamat bekerja. Baik, Pak. Oke, silakan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, Pak. Mana ya Pak gurunya? Kerjakan dulu LKPD-nya ya Rizky. Ya, berkelompok. Nanti dipresentasikan ya. Suaranya kecil, Pak. Ya, setelah selesai mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya, Pak. Ya, sudah ada yang selesai kelompok 1? Sudah, Pak. Kelompok 1 Sudah, kelompok silakan. 1. Ya, kelompok 1 Rizky Rati, ya silakan presentasikan hasil kerjanya. Yo Rati 1 2 3, saya 4 5 6 ya. Oke, siap Rizky. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya Rati dan Rizky ingin melakukan presentasi tugas LKPD yang sudah Pak Syaf berikan. Kami diminta untuk mencari bagian tubuh dan fungsi dari hewan bebek ya. Yang pertama, bagian tubuhnya paruh. Paruh itu fungsinya, paruh berbentuk
pipih dan panjang, berguna untuk mengambil makanan yang ada di lumpur. Sedangkan mata bebek berguna untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, sayap bebek berguna untuk menjaga keseimbangan ketika bergerak cepat agar tubuh tetap stabil. Seperti itu. Oke, lanjut Lanjut ke ya, Rizky. Ratu ya. Oke, bagian tubuh bebek yang 4 adalah ekor ya. Ekor nggak jauh beda nih dengan burung. Ekor pada bebek berfungsi mengatur pergerakan saat berjalan dan berenang. Kemudian ada bulu. Nah, bebek kan banyak tuh bulunya tuh. Bulu bebek berfungsi menjaga kehangatan tubuh yang terdapat lapisan anti air sehingga tetap kering walaupun berenang di air. Nih, hebat ya bebek. Berenang tapi tidak basah seperti kering ya. Lanjut kaki nih, kaki sama seperti hewan lainnya. Hewan darat lainnya yaitu untuk berjalan dan untuk di air untuk berenang. Ketika berada di air dibantu dengan selaput. Nah, jadi di kaki itu ada selaputnya yang terdapat pada sela-sela jari pada kaki bebek. Karena selaput inilah ketika berjalan di lumpur bebek pun tidak terperosok ke dalam lumpur. Pak, kerja dari kelompok 1, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan tugasnya. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Bagaimana tanggapannya terhadap kelompok 1? Betul, Pak, itu. Oke, sudah betul. Kemudian lanjut Terima kasih, kelompok 2. Kelompok 2 presentasi. Ya, silakan. Kelompok Murni 2. dan Alia ya, kelompok 2. Boleh siapa aja, Alia? Boleh, silakan. Perwakilan dari kelompok 2. Ya, ini bagian tubuh pada hewan rusa ya, Pak ya? Iya. Ya, di Oh situ ya, bagus, ada Alia. mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, tanduk merupakan senjata penting untuk menjaga diri dari serangan musuh, Pak. Oke, pintar. Ini kelompok 2 mendapatkan hewan rusa ya, hewan rusa. Ya. Ya, Iya, rusa itu punya Pak. ciri khas tanduk. Ya, ini tanduk sebagai senjata bagi rusa supaya tidak mudah musuh untuk menghabiskannya ya. Nah, ini dia punya tanduk berfungsi Jadi sebagai senjatanya melindungi ya, Pak ya, dirinya ya, rusa. senjata ya. Inilah fungsi dari tanduk rusa. Kemudian ini terima kasih kepada kelompok kedua. Ada yang menanggapi? Silakan kelompok berikutnya. Bagaimana tanggapan terhadap kelompok 2? Ada yang kurang? Sudah benar, Pak. Sudah benar. Oke, lanjut. Presentasi kelompok 3. Silakan. Agnes dan kawan-kawan. Ya, silakan. Kelompok 3. Hewan Mana? belalang ya? Oh iya, belalang dapat. Ayah, silakan. Iya, bagian tubuh belalang. Yang pertama mata, fungsinya untuk melihat, Pak. Lalu kaki untuk berjalan, melompat, hingga mencengkeram batang pohon agar tidak jatuh. Oke, Lalu lanjut. bagian tubuh lainnya, sayap, berfungsi sebagai media komunikasi dengan belalang lain, serta membantu belalang untuk lompat dan terbang. Oke, terima kasih dari kelompok 3 yang diwakili oleh Agnes ya. Semangat, alhamdulillah ya, bagus. Selanjutnya presentasikan dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok Mahmuda, Yulia dan Restu. Silakan siapa yang mau tampil. Ayo Bu, Yulia aja Pak, Yulia. Oke, terima kasih ditambah nilainya Iya, yang berani ya. Oke. Iya, saya kan ini ya, teman-teman mau bacain yang kelompok 4 ya, perwakilan dari kelompok 4. Ini binatangnya bunglon ya, Pak. Oh iya, bunglon. Oke, Iya, mantap. terus bagian tubuhnya ada mata. Mata itu Iya. fungsinya untuk melihat. Oke. Kemudian ada ekor. Ekor bisa menggulung untuk bergantung di pohon. Kemudian ada lidah. Lidah fungsinya itu lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya, Pak. Oke, baik. Dari bunglon, apa lagi ciri-ciri khas dari bunglon? Pernah melihat hewan bunglon? Bapak, bunglon bisa Pernah, berubah warna ya, Pak ya? Ini pintar, ini Murni bisa merubah warna ya. Ini juga salah satu untuk membelah diri bagi bunglon. Ya, oke.
Seperti pintar-pintar nih anak Bapak semuanya nih ya. Sudah paham ya bagian-bagian dari tubuh hewan beserta fungsinya. Oke, bisa Bapak ucapkan terima kasih kepada yang telah mempresentasikan ya tugas dari LKPD per kelompok masing-masing. Baik, sebelum Bapak tutup ada lembar evaluasi ya, lembar evaluasi silakan dikerjakan mulai dari hitungan sekarang, sudah dibagikan di grup ya. Silakan. Baik, Pak. Waktunya 5 menit mulai dari hitungan sekarang. Silakan, selamat bekerja. Baik, Pak. Siap, Bapak. Sudah siap, Evi? Sudah dikerjakan evaluasinya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Rati sudah siap dari tadi ya. Iya, Pintar ini. Pak. Ya. Rizky juga sudah siap evaluasinya? Baru selesai, Pak. Oke, sudah selesai. Oke, mantap. Siapa yang belum selesai lagi nih? Mahmuda, Restu, Selesai, Pak. Selesai. Oke, sudah Selesai, selesai. Pak. Ya. Selesai, Pak. Sudah selesai, oke. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Ya. Dari pembelajaran yang telah kita sampaikan, ya. Rati, bagaimana menurut Rati tentang pelajaran yang telah kita pelajari ini? Sangat menyenangkan, Pak. Banyak ilmu baru yang Menyenangkan. saya dapatkan. Iya, ada hewan-hewan ya, menyenangkan. Hewan-hewan, Ada betul. burung ya, yang hobi memelihara hewan juga semakin senang melihat ya. Iya, Oke. Pak. Lalu Rizky, bagaimana Rizky terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Bagus, Pak. Jadi mengenal bagian tubuh hewan nih, Pak. Ya, bagian tubuh hewan. Oke, beserta Pasti. Iya. ya fungsi-fungsinya. Oke. Ya, masih banyak lagi hewan-hewan yang lain yang harus kita pelajari ya. Nah, tentunya Allah menciptakan hewan itu tidak sia-sia. Ya, sesuai dengan tubuhnya ada fungsi masing-masing dari tubuh hewan tersebut ya. Nah, nyamuk pun juga ada fungsinya. Ya, Allah menciptakan nyamuk sebagai perumpamaan, itu jangan kita anggap sepele. Hewan-hewan itu ada fungsi dari hewan tersebut. Ya, oke. Baik, Pak. Baik, jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini bahwasanya setiap hewan itu mempunyai ciri-ciri masing-masing, ya baik dari bentuk tubuh dan juga mempunyai fungsi dari tubuh hewan masing-masing ya. Jadi hewan tersebut ya setiap anggota tubuhnya ada fungsi yang diciptakan oleh Allah yang harus kita pelihara, harus kita jaga ya. Contohnya hewan kucing tuh jangan kita aniaya, kita harus jaga pelihara hewan peliharaan ya, kucing contohnya. Baik, untuk pelajaran kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video hasil per-teaching saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak dosen, Guru Pamong, beserta teman-teman kelompok B kelas 01 di LPTK Sultan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau dikenal dengan Untirta yang telah membantu saya dalam proses per-teaching ini dan juga sekaligus telah memberikan motivasi dan semangatnya kepada saya. Sehingga sampai pada saat ini telah melakukan field teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejuk air wudhu tenangkan hati. Begitu indah nikmat yang kau beri, alunan zikir hiasi nafasku. Terukir indah lukisan langit, dalam rintangan halus menggenggam diri. Tatap cahaya kilauan hatiku, berucap doa kuatkan langkahku. Jadikan dia pasangan sejati yang selalu ada dalam suka duka. Lindungi kami dari jalan tersesat, istighfar cinta padamu. Biarlah doa yang melambung tinggi bersama harapan memohon ridhomu. Tuntunlah kami untuk selalu ada dalam kasih cintamu. Terukir indah lukisan langit, dalam rintangan halus menggenggammu. Tatap cahaya kilauan hatiku, berucap doa